Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Yuk kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang interaksi sosial. Nah, sebelumnya apakah semuanya sudah tahu apa itu yang dinamakan interaksi sosial? Interaksi sosial itu merupakan hubungan antara manusia yang bersifat dinamis. Interaksi tersebut berlangsung selama seumur hidup, selama manusia masih tinggal dengan masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena interaksi sosial merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa teman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri interaksi, dan syarat interaksi sosial. Nah, hari ini saya mengajak kalian semua untuk memahami tentang apa itu pengertian interaksi sosial. Nah, pengertian interaksi sosial yaitu adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, dan perlu digarisbawahi aksi dan reaksi. Bisa kita contohkan, guru menerangkan materi pada hari itu dan bertanya kepada siswa-siswanya, dan siswanya menjawab, yaitu aksi guru bertanya dan reaksi siswanya menjawab. Itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial. Nah, bisa kita contohkan juga seperti telepon yang tidak terjawab atau tidak diangkat, itu tidak bisa dikatakan dengan interaksi sosial karena tidak ada aksi dan reaksi. Nah, sudah dipahami kan kalau interaksi sosial itu adalah hubungan antar manusia yang harus ada aksi dan reaksi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri interaksi. Apakah ada yang tahu ciri-ciri interaksi sosial? Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pelaku minimal 2 orang. Jika hanya 1 orang tidak bisa dikatakan interaksi sosial. 2 orang atau lebih bisa dikatakan interaksi sosial. Yang kedua, memiliki simbol atau bahasa yang bisa dimengerti satu sama lain. Dan yang ketiga, ada dimensi waktu, hari ini, besok, atau lusa, atau juga bisa kemarin. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Apakah tujuan dari interaksi sosial tersebut? Bisa kita contohkan seperti kita menyapa kabar teman kita yang sudah lama tidak pernah ketemu. Untuk yang selanjutnya mungkin bertukar pikiran dan lain-lain. Nah, bisa gak ya kalau interaksi sosial itu dilakukan dengan individu dengan kelompok? Bisa juga, bisa kita contohkan seperti guru yang mengajar di kelas, guru sebagai individu dan siswanya sebagai kelompok. Dan ada juga kelompok besar dengan kelompok besar. Bisa kita contohkan seperti kelas 7A melawan kelas 7B dalam pertandingan futsal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang syarat interaksi. Kenapa kita harus membahas tentang syarat interaksi? Karena kegiatan kita, interaksi kita kepada masyarakat itu belum tentu digolongkan dalam interaksi sosial. Nah, adakah yang tahu syarat-syarat interaksi sosial? Untuk syarat interaksi yang pertama yaitu kontak sosial. Apa sih kontak sosial itu? Kontak sosial merupakan cara masyarakat melakukan interaksi. Nah, dalam kontak sosial ini
terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Apakah kalian tahu apakah kontak sosial primer itu? Kontak sosial primer itu adalah bisa diartikan dengan tatap muka atau kita berinteraksi dengan manusia secara langsung. Dan untuk sekunder, kita menggunakan media. Contoh saja seperti kita telepon kepada orang tua di rumah atau kerabat yang jauh, itu bisa dikatakan dengan kontak sosial sekunder, yaitu dengan menggunakan media elektronik atau telepon. Nah, syarat untuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu yaitu cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, dalam komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal berarti diucapkan menggunakan bahasa, yaitu dua orang yang sedang melakukan interaksi dengan berbicara dalam bahasa yang saling diketahui. Dan untuk nonverbal bisa kita contohkan seperti isyarat tangan, mata, dan lain-lain. Nah, mungkin itu dulu materi pada hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya bisa dipelajari bab selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.